Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang birokrasi pelayanan publik secara konsep, teori, maupun aplikasinya di lapangan. Yang pertama-tama saya ingin mengkonfirmasi bahwasanya saya sengaja membuat video recording kuliah offline pada hari ini karena kita sudah 2 kali pertemuan tidak bisa bertatap muka ya, karena kan jadwal yang padat ya, dan kebetulan kuliah juga pada hari Sabtu kelas karyawan ini. Oke, sebelum kita ke birokrasi pelayanan publik ya, saya ingin menjelaskan poin yang pertama terlebih dahulu, yakni konsep birokrasi pelayanan publik. Kita mulai dari chapter 1 terlebih dahulu, yaitu konsep birokrasi. Birokrasi berasal dari kata bureau and crazy ya. Bureau adalah meja ya, crazy adalah kantor ya. Jadi kantor yang memberikan pelayanan dari meja ke meja. Itu adalah definisi epistemologi secara arti kata. Kemudian birokrasi memiliki rantai komando dengan bentuk piramid yang mengerucut ke atas ya. Yang mengerucut ke atas di mana pimpinan puncak sebagai nahkoda utama dalam how to decision making atau pengambilan sebuah keputusan ya. Kemudian setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripsikan dalam gambar atau ilustrasi yang organigram, mengerucut ke atas ya. Ada hierarki strata. Kemudian birokrasi memiliki aturan dan prosedur yang merupakan formalitas utama, di mana pondasi utama dari sebuah birokrasi adalah aturan dan prosedur itu sendiri. Kemudian hierarki kekuasaan cenderung kurang fleksibel. Ini adalah sebuah kritik birokrasi itu sendiri dalam implementasinya di lapangan. Jadi kekuasaan yang sentralistik di mana pimpinan puncak yang dominasi terhadap how to decision making ini adalah merupakan kritik dari konsep birokrasi itu sendiri. Nah, kemudian kesimpulannya, birokrasi adalah sebuah tatanan kerja organisasi yang umumnya besar dan kompleks dengan banyak lapisan hierarki atau tingkatan, aturan formal, dan peran khusus dengan tujuan menjalankan fungsi administrasi itu sendiri ya. Jadi how to function of administration practice ya. Next kita ke slide selanjutnya, chapter 1 masih. Berikut adalah ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber. Yang pertama, jabatan administratif yang terorganisasi atau tersusun secara hierarkis, secara berurutan ya. Ada stratanya. Kemudian setiap jabatan mempunyai wilayah kompetensi sendiri, jadi ada spesialisasi bidang keahlian di dalamnya. Kemudian pegawai negeri ditentukan tidak dipilih berdasarkan pada qualified teknis yang ditunjuk dengan ijazah atau ujian kompetensi. Nah, kemudian pegawai negeri atau ASN menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat dan golongan beserta kedudukannya. Kemudian pekerjaan merupakan karir yang terbatas atau pada pokoknya pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil ada jenjang karir tersendiri. Kemudian para pejabat tidak memiliki kantor sendiri, melainkan ada sub-sub ya. Kalau dalam pemerintah daerah itu kan ada badan, dinas, dan kantor. Kalau di pemerintah pusat ada kementerian-kementerian dan sekretariat negara ya. Kemudian para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan ya. How to control and discipline ya. Kemudian promosi dasarkan pada pertimbangan ya. Melebihi rata-rata. Next ke chapter selanjutnya, masih chapter 1 ya. Karakteristik ideal dari birokrasi Max Weber. Yang pertama, kerja yang ketat atau rule, peraturan. Tugas yang khusus, ada spesialisasi. Kerja yang kaku, sederhana ya, skelik ya kalau bahasanya. Penyelenggaraan yang resmi atau formalitas. Pengaturan dari atas ke bawah ya, top down, hierarkis.
berdasarkan logik ya, logic value ya, rasional, tersentralistis atau authority ya, dari atas ke bawah ya, top down, taat dan patuh atau obedient, disiplin ya, terstruktur systematically, tanpa pandang bulu ya, tidak membedakan ya karena sesuai strata. Nah, ini adalah teori birokrasi menurut Max Weber ya. Jadi yang pertama ada sentralisasi kekuasaan, di mana ya, teknis ilmu manajemen ya sebagai pusat ya, pusat dari operating core-nya ya, memiliki kontrol terhadap how to process of decision making ya, bagaimana pengambilan sebuah keputusan si pimpinan puncak tersebut ya. Kemudian yang kedua, pembagian kerja ya, divide of work ya. Terjadi bagian kerja sesuai dengan teknisnya masing-masing, sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing ya. Kemudian yang ketiga, sistem hierarki ya, sistem hierarki vertikal yang ketat dan terkomunikasikan dari antar pekerja ke pekerja lainnya, namun dibatasi sesuai dengan jabatan dan kepangkatannya ya. Yang keempat, sistem tertutup ya, tertutup dari lingkungannya karena dapat mengganggu kinerja organisasi secara internal. Yang kelima, peraturan. Jadi sebuah organisasi ya, dalam suatu birokrasi harus memiliki peraturan tertulis agar organisasi teratur dan formalistiknya terjaga. Kemudian yang keenam, yang terakhir, function of authority ya, fungsi dari sebuah kekuasaan ya, power of authority ya, dimana si Weber ini membagi ke dalam tiga bentuk ya, tiga definisi, tiga ilustrasi. Yang pertama, traditional authority, kekuasaan yang berasal dari kepercayaan secara tradisional. Kemudian rational legal authority, berdasarkan kemampuan individu. Dan terakhir, charismatic authority ya, berdasarkan kemampuan seorang untuk berinteraksi, menarik hati orang lain, bagaimana ia memberikan pengaruh, how to give influence. Nah, selanjutnya Blau and Meyer menyebut birokrasi sebagai tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administrasi yang besar dengan cara mengkoordinasikan pekerjaan secara sistematis ya. Jadi systematically adalah bentuk utama dari bagaimana birokrasi bekerja. Nah, kemudian Abdullah ya membagi dalam tiga bentuk ya, birokrasi pemerintah umum seperti Kamtibnas contohnya, yang berfungsi sebagai regulative function. Kemudian birokrasi pembangunan, menjalankan bidang khusus berkaitan dengan pembangunan meliputi kesehatan, pendidikan, industri, dan lain-lain, yang disebut dengan develop function and adaptive function. Kemudian yang ketiga, birokrasi pelayanan, berhubungan dengan masyarakat langsung atau how to serve atau service ya. Kemudian Santoso membagi ke dalam tiga jenis definisi birokrat atau occupational atau profesi. Yang pertama, birokrasi sebagai uh, rasionalisasi ya, Weberian dan Hegelian sebagai mazhab utama yang digunakan. Kemudian birokrasi sebagai sebuah penyakit bentuknya ya, atau patologi. Birokrasi kalau kata si Karl Marx ya, Lasky, Lawton, Warwick, dan lain-lain. Kemudian birokrasi secara netral atau free value ya, bebas nilai. Kemudian Widodo ya, juga mengkelompokkan dan mengidentify birokrasi dalam tiga bentuk ya, yaitu birokrasi sebagai birokrat, di mana melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh politisi, yaitu ASN ya, itu jadi dia ada sebagai implementator, sebagai operating core ya. Kemudian birokrasi sebagai politisi ya, di mana birokrat ini bermain politik, menjaga kebijakan dan menentukan arah, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan yang akan dituju ya. Dan terakhir, birokrasi sebagai profesi atau okupan ya. Jadi sebuah profesi dengan standar kriteria tertentu yang berdasarkan pada bidang keahlian tertentu yang itu sudah teruji secara sertifikasi uji. Kesimpulannya, birokrasi merupakan mekanisme sistem dari bagaimana sebuah organisasi atau government bekerja dalam mencapai sebuah tujuan ya. Jadi how to function of government ya, to goals of substantion ya, mencapai sebuah
tujuan dari sebuah organisasi ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan offline recording kali ini. Dan selanjutnya ada sebuah tugas ya yang itu silahkan didiskusikan ya, atau personal mungkin ya. Jadi bagaimana fungsi birokrasi pada pemerintah kita saat ini? Bagaimana fungsi birokrasi pada pemerintah kita saat ini ya? Nah, jelaskan dengan data sekunder di salah satu instansi pemerintah daerah beserta analisis dan komentar saudara. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita diskusikan bersama-sama. Oke, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya silahkan belajar ya, karena banyak materi yang sudah bisa diakses ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.